Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemerhati pengajian online yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian pada hari ini, hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abi Ishaq, hadis dari Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Abu Ishaq itu nama kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Juhrat bin Kilab bin Urrat bin Ka'b bin Lu'ay bin Al-Quraisy, Ka'b bin Lu'ay Al-Quraisy Al-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahad al-ashratil masyhudil lahum bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang disaksikan oleh Allah masuk surga. Al-masyhudil lahum bil jannah, yang disaksikan Rasulullah lahum, yang 10 orang itu bil jannati, dengan surga, radhiyallahu anhum. Sebab 10 sahabat yang dijamin masuk surga Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Talhah radhiyallahu an, Sayyidina Jubair radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an, Sayyidina Sa'id radhiyallahu an, Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Sa'ad termasuk yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Salah satu manqobah keunggulan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah beliau yang pertama kali terkena luka dalam peperangan Islam. Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama. Yang kedua, ini disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin, keistimewaan beliau itu juga orang yang pertama menggunakan panah. Yang ketiga, beliau adalah meriwayatkan hadis kurang lebih 270. Yang keempat, beliau adalah salah satu sahabat yang selalu melindungi Rasulullah SAW di dalam peperangan. Kita lanjutkan. Qala, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ja'ani, datang kepadaku Rasulullah SAW. Ya'uduni, beliau menjengukku. Ama hajjatil wada, pada tahun haji wada. Haji wada ini tahun ke-10 Hijriah. Min waj'in, karena penyakit, istada yang parah, bi
menimpaku. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit yang parah menimpa beliau dan dijenguk oleh Rasulullah SAW. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, qad balagha bi, sungguh telah terkena kepadaku minal waj'i, sakit, ma tara, sebagaimana kau telah lihat, wa ana dumalin, dan aku adalah orang yang memiliki harta, wala yarisuni, dan tidak ada yang menjadi ahli warisku, illa ibnatun li, kecuali seorang putriku. Jadi ketika Haji Wada dicatat dalam sejarah tahun 10 Hijriah. Abi Waqqas ini, sahabat Abi Waqqas radhiyallahu an, sakit yang parah dan dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, aku banyak harta dan ahli warisku hanya satu. Abatasaddaqu, apakah aku bersedekah? Bisulusai mali, dengan 2/3 hartaku. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, la, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fasatru, setengah dari hartaku ya Rasulullah, ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, la, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fasulusu, bagaimana kalau aku sedekah dengan 1/3 hartaku ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, as-sulus, ya 1/3. Wasulusu kasirun, 1/3 harta itu sudah banyak, atau kabirun, atau sudah besar nilainya. Jadi ada percakapan antara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merasa sakitnya sudah parah, maka beliau menyampaikan persoalan beliau yang memiliki harta yang banyak, ahli waris hanya 1 putri. Bagaimana kalau hartaku itu disedekahkan 2/3-nya? Rasulullah melarangnya. Ya. Bagaimana kalau hartaku itu disedekahkan setengah? Rasulullah juga melarangnya. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bagaimana kalau yang aku sedekahkan 1/3 harta? Baru Rasulullah merespon, as-sulus, ya 1/3. Wasulusu kasirun, 1/3 sudah banyak, atau kabirun, sudah besar nilainya. Tapi selanjutnya Rasulullah melanjutkan sabdanya, innaka, sesungguhnya engkau, antadaru warasataka agniya, innaka, sesungguhnya engkau Abi Waqqas, antadaru, kau meninggalkan warasataka ahli warismu, agniya, dalam keadaan kaya, khairun, lebih baik, min antadharuhum, daripada kau meninggalkan mereka alatan, dalam keadaan miskin. Yatakafafuna, mereka nanti meminta-minta, an-nasa, kepada manusia yang lain. Jadi ada sabda Rasul, kelanjutan dari dialog dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa sabda Rasulullah, engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya. Kau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dibanding kau meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, nanti akan meminta-minta ke manusia yang lain. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, lan tunfiqo, tidaklah kau menafkahkan nafaqatan, suatu nafkah, suatu infak, tabtagi, yang kau mencari biha, dengan infak tersebut, wajah Allah, keridhaan Allah, illa ujirta, kecuali kau akan diberi pahala, alaiha, atas nafkah yang kau berikan, hatta ma, sehingga segala sesuatu, taj'alu, yang kau jadikan, fi fimro'atika,
di mulut istrimu. Termasuk infak itu. Kadang-kadang orang berpikirnya infak itu fakir miskin. Ya, infak terhadap fakir miskin itu termasuk infak. Terhadap masjid infak, terhadap madrasah infak, terhadap pesantren infak. Tapi dalam hadis ini, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga yang kau berikan terhadap mulut istrimu itu termasuk nafkah. Memang kalau ke istri hukumnya wajib, karena memang itu nafkah. Kewajiban ke istri kan ada nafkah dalam arti makanan, sandang, pangan ya, nafkah pangan, ada kiswah sandang, bahkan ada papan rumah maskan. Salah satu yang wajib dari suami kepada istri. Oleh Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ukhallafu, apakah aku tertinggal ba'da ashabi, setelah sahabat-sahabatku pergi. Nah, ketika selesai haji wada, yang lain pulang, beliau sakit, tinggal di Mekah, apakah aku tertinggal? Qala, Rasulullah bersabda, innaka, sesungguhnya engkau lan tukhallafa, tidak akan pernah tertinggal. Fata'amalu, maka engkau beramal amalan dengan suatu amalan, tabtagi, kau mencari bihi dengan amalan tersebut wajhallahi, keridhaan Allah, illa jiddata, kecuali kau bertambah-tambah bihi darajatan, dengan amal tersebut tambah-tambah derajat, walikatan, semakin tinggi derajat. Jadi ketika sahabat beres haji wada pulang lagi ke Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas tertinggal, maka bertanya, apakah aku ini tertinggal? Kata Rasulullah, tidak, sebab apabila kau beramal, apapun amal yang kau lakukan justru akan menambah derajatmu semakin tinggi. Wala'allaka, boleh jadi engkau antukhallafa, tertinggal kau. Dalam tafsiran Musannif Kitab Dalil Falihin, beliau mengatakan, wala'allaka antukhallafa ayyutawwala umruka, boleh jadi nanti engkau di sini semakin panjang umurmu. Orang lain pulang tapi umur masih panjang. Hatta yang tapi abika kuamun, sehingga orang-orang yang lain mengalami manfaat atas keberadaanmu di sini. Walaupun wayadulu bika akhirun, mungkin saja ada sekelompok orang yang tidak senang, justru merasa tersiksa dengan adanya engkau. Jadi dengan adanya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas panjang umur tinggal di Mekah, justru manfaatnya akan besar, akan banyak orang yang mengambil manfaat dari kehadiran beliau. Walaupun tentu sebagai manusia, kalau ada orang yang merasa terganggu, orang yang tidak begitu senang akan merasa terganggu dengan keberadaan beliau. Maka Rasulullah bersabda dengan doanya, Allahumma ya Allah, amdi, sempurnakanlah di ashabi, sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrah mereka, wala tarudduhum, janganlah kau mengembalikan mereka, ala aqabihim, terhadap tumit-tumit mereka, maksudnya kembali murtad, kembali kufur. Walakinil ba'isu, tetapi yang miskin dan yang merugi Sa'd bin Khawlah adalah Sa'ad bin Khawlah. Ya Rasulullah menyayangi lahu kepada Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah SAW an mata, ya maut, ya mati di Makkah, di Makkah, muttafaqun alaih. Para pemerhati sekalian, hadis ini cukup panjang. Bagaimana penjelasannya?
disebutkan oleh Musannif Alan bin Sadiq As-Syafi'i, Muhammad bin Alan As-Sadiq As-Syafi'i. Ini adalah an-nahyu anil wasiyati bi aksara minas sulus. Jadi kalau wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiganya. Jadi kalau orang memiliki harta 9 juta ketika mau meninggal dan dia mewasiatkan yang 9 juta itu untuk disedekahkan ke masjid 5 juta, itu tidak boleh. Sebab itu lebih dari sepertiga. Berarti paling tinggi 3 juta. Kenapa? Karena nanti ahli waris tidak kebagian. Sebab nanti tadi dikatakan dalam matan hadis, innaka antadhar warasataka agniya khairu min antadharhum alatan yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, dalam memiliki harta, khairun, lebih baik, min antadharhum alatan, daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nasa, dan nanti mereka meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih tidak baik lagi. Maka wasiat itu hanya bisa dilakukan sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, harus ada kesepakatan dari ahli waris, harus ada izin dari ahli waris. Yang kedua, waqala Ibnu Abi Jamrah, ini dikutip oleh Syekh Muhammad Alan As-Sadiqi As-Syafi'i, nabbaha bin nafaqah ala ma siwaha min amalil birri. Yang kedua, hikmah dari hadis ini adalah memperingatkan kita semua agar salah satu ibadah yang kita lakukan di samping ibadah-ibadah ritual berbentuk sholat sunnah, mengaji Quran, membaca sholawat, memperbanyak dzikir dan lain sebagainya, nambah mengingatkan bin nafaqah, salah satu yang harus kita program adalah ibadah infak. Berapapun yang kita miliki, apapun yang berapapun yang kita keluarkan dari infak itu. Yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa fihi istihbabul infaqi fi wujuhil khair. Jadi yang disebutkan infak itu harus dalam jalan kebaikan. Jadi tidak disebut infak kalau kita membantu suatu kegiatan yang sifatnya berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada pembangunan untuk tempat judi kita menyumbang, tidak disebut infak. Di infak itu adalah suatu istilah yang khusus digunakan untuk kebaikan. Yang selanjutnya, yang keempat, hikmah dari suatu hadis itu, yu'khadhu minhu anna al-insana idza fa'ala mubahan min uqlin aw syurbin wa qasada bihi wajhallahi kal isti'anati bidzalika 'ala ta'ah wa bin naumi 'ala qiyamil lail yusabu 'alaihi. Bahwa setiap perbuatan yang mubah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum syara ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang wajib adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib itu sesuatu yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan mendapat dosa apabila ditinggal. Seperti kita saum Ramadan, itu termasuk wajib. Sholat fardu yang 5 waktu, itu termasuk wajib. Ada perbuatan sunnah,
atau mustahab itu adalah mayu sabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunat itu sesuatu yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak apa-apa apabila ditinggalkan. Berarti sholat sunat qabla ba'da itu adalah pekerjaan sunat. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila tidak mendapat dosa. Yang ketiga, mubah. Ma la yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Mubah itu sesuatu yang tidak dapat pahala dikerjakan pun tidak dapat dosa apabila ditinggalkan. Kalau haram, ma yusabu ala tarikihi wa yu'aqabu ala fa'ilihi. Haram adalah segala sesuatu yang akan mendapat pahala apabila ditinggalkan dan akan mendapat dosa apabila dikerjakan. Sebaliknya dari wajib. Yang terakhir makruh. Ma yusabu ala tarikihi wa la yu'aqabu ala fa'lihi. Sesuatu yang akan mendapat pahala jika ditinggalkan tetapi tidak mendapat dosa apabila dikerjakan. Nah, jadi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan mubah itu sesuatu yang netral, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Di sini dicontohkan min uklin, makan itu perbuatan mubah. Surbin, minum, perbuatan mubah. Bin naumi, tidur, perbuatan mubah. Nah, perbuatan-perbuatan mubah ini akan berubah menjadi nilai ibadah, kata hadis ini. Kata penjelasannya dari Syekh Muhammad Alam Shadiqi Asy-Syafi'i, yukhadu binhu annal insan idza fa'ala mubahan min uklin aw surbin wa qasada bihi wajhallahi kal isti'anah bidzalika ala ta'at. Perbuatan yang mubah seperti makan dan minum tetapi dimaksudkan untuk karena Allah agar mendapat kekuatan ketika beribadah. Kenapa kau makan? Oh, supaya ibadah yang kuat, sholatnya bisa baik dilaksanakan karena sehat dengan makanan, maka makannya menjadi nilai ibadah. Pun demikian juga minum dilakukan agar tenggorokan segar, nanti ibadahnya tenang, dimaksudkan begitu, maka minumnya jadi ibadah. Wabin naumi, demikian pula tidur ala qiyamil lail, supaya bisa bangun di tengah malam. Yusabu alaihi, itu pun akan mendapat pahala. Jadi ketika kita tidur diniatkan supaya bangun tahajud, maka tidurnya mendapat pahala. Jadi dengan penjelasan ini justru kita bisa memperluas wilayah ibadah. Kalau kita tadinya ibadah itu hanya mahdhah, hanya sholat saja, hanya saum saja, hanya zakat saja, hanya haji saja, dengan ada penjelasan ini, maka tidur pun bisa jadi ibadah, makan pun bisa jadi ibadah, minum pun bisa jadi ibadah. Maka dengan demikian nilai ibadah kita akan semakin banyak. Karena kalau kita hanya memperhitungkan ibadah itu yang mahdhah saja, berarti ibadah kita sempit. Sholat 5 waktu yang wajib hanya 17 rakaat. Berarti kalau per rakaat 2 menit saja, kecuali yang lebih kebut ya. Tapi kalau yang 2 menit per rakaat, berarti satu hari satu malam kita hanya ibadah 34 menit. Padahal usia kita satu hari satu malam 24 jam, hanya berapa persen dari usia kita apabila kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah mahdhah untuk bekal ke akhirat. Kita ambil contoh lagi, saum sekarang 30 hari paling banyak, tidak ada saum yang 60 hari, paling banyak 30 hari. Dalam Hijriah itu bulan itu jumlahnya 29, 30, paling banyak 30, tidak ada 31 dalam bulan Hijriah. Artinya ibadah saum kita paling banyak 30 hari. 30 hari pada nyawa kita dalam setahun 365 hari. Hanya diambil 30 hari pun hanya siang saja, tidak dengan malamnya. Kalau ini malamnya kan bisa makan apa saja. Kadang-kadang kita pagi ditahan-tahan, kalau sudah maghrib
2 piring langsung masuk. Nah, jadi itu baru nasi, belum yang lain-lainnya, teman-temannya lagi ya. Nah, jadi dengan adanya hadis ini dijelaskan oleh musannif kitab Dalilul Falihin, ini justru dapat memperluas wilayah ibadah kita. Jadi hal-hal yang mubah tadinya bisa bernilai ibadah kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan cara kita meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya oleh Imam Nawawi dijelaskan di antara penjelasan beliau dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim. Ya. Wa fi hadal hadis, dalam hadis ini mura'atul adli, menjaga keadilan bainal warasah wal wasiyah. Agar jangan sampai terlalu berat ke wasiat, juga jangan sampai berat ke ahli waris. Tetap wasiat boleh, tapi jangan lebih dari 1/3 untuk kita mempersiapkan untuk ahli waris. Ahli waris pun adalah generasi penerus yang penting juga diperhatikan. Selanjutnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim juga menjelaskan fi hadil hadis hasun ala silatil arham wal ihsan ila aqarib. Ini adalah menunjukkan, hadis ini menganjurkan kita silaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang kita miliki. Para pemerhati sekalian, musyahidin wal musami'in, jadi kesimpulan hadis ini adalah yang pertama bahwa wasiat hanya jadi 1/3 dari harta. Sisanya harus disisakan untuk ahli waris. Ya. Yang kedua, bahwa di samping ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, ingat juga bahwa salah satu bentuk ibadah kita adalah infak. Yang ketiga, termasuk juga kewajiban kita memperhatikan atau termasuk nafkah kepada istri-istri kita, kepada keluarga kita. Yang keempat, bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga silaturahmi. Yang kelima, hadis ini menggambarkan keadilan antara wasiat dengan memperhatikan ahli waris. Yang keenam, tadi yang paling penting, bahwa dengan hadis ini kita bisa memperluas cakupan ibadah kita. Tidak hanya yang wajib, tapi yang mubah bisa kita rubah menjadi nilai ibadah dengan catatan, dengan keikhlasan, dengan niat yang baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.